Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita akan isi waktu kita beberapa saat ke depan sambil menunggu isya untuk bersama-sama mudzakarah kaji kitab Fathul Mu'in. Begitu, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah ma'ala kulli man nawabihi assalamu sallallahu alaihi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jami'ul awliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin khususan Sayyidina Syekh Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa syukur wa hadrati mu'allif kitab Syekh Sayyidina al-Malibari wa sallallahu sirrul aziz wa nafa'ana bihi wa bihi hadis Syaikhul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita li sihhatil jum'ati ma'a syuruti ghairiha sittun. Dan disyaratkan untuk sahnya sholat Jumat beserta dengan syarat-syarat yang lainnya ada 6 perkara. Haduha wudu'uha jama'atan. Yang pertama, Jumat itu harus dilakukan secara berjamaah. Wudu'uha jama'atan. Jadi jatuhnya sholat Jumat itu berjamaah. Biniyati imamatin wa qtida'in muqtaronatan bitaharrudi. Dengan niat menjadi imam dan menjadi makmum bersama dengan takbiratul ihram. Jadi di dalam sholat Jumat niat menjadi imam itu hukumnya wajib. Kalau ada imam sholat Jumat kok tidak niat menjadi imam, ya tak imaman lillahi ta'ala, maka sholat Jumatnya tidak sah. Berbeda dengan sholat jamaah selain Jumat. Imam umpama sampai tidak niat jadi imam dan makmumnya niat menjadi makmuman lillahi ta'ala, kalau bukan Jumat gak masalah. Nah, tapi setelah Jumat niat menjadi imam itu hukumnya wajib. Birraqatil ula, di rakaat yang pertama, ya. Wala tasu al-jum'atu bil adadi furada. Maka tidak sah sholat dengan bilang berjumlah, tetapi sholatnya berbeda masing-masing. Tidak ada imam dan makmumnya tidak juga menjadi makmum. Jamaah kumpul di masjid tapi sholat masing-masing itu tidak sah, ya? Karena harus dilakukan sholat Jumat itu segera. Wala tushtaratul jama'atu fir raq'ati tsani. Dan tidak disyaratkan jamaah sholat Jumat di rakaat yang kedua.
Jadi begini Pak, ceritanya ada suatu masjid. Masjid itu bertingkat, atau seperti di mall-mall, ada masjid di bawahnya basement, tempat parkir, kayak di ITC ya, ITC Cempaka Mas itu basementnya dipakai buat sholat Jumat, gitu ya. Atau di masjid manapun yang di atas dan di bawah, ya. Masjid Al-Mukarramah contohnya, atau masjid-masjid lain yang bertingkat Pak. Nah, pakai penghubungnya itu biasanya CCTV, ada TV-nya di bawah, ya, atau yang masjidnya di bawah, di atasnya pakainya TV. Jadi ketahuan imam ruku, imam sujudnya dari TV. Kalau memang posisi masjid itu di atas dan di bawah, tidak ada masalah. Suatu saat listriknya mati Pak, sehingga speaker mati, TV mati di rakaat yang kedua. Akhirnya makmum yang di atas atau makmum yang di bawah dan di basement itu dia bubar duluan. Jadi yang masjid yang masih bersambung dengan imam itu masih belum salam, yang di bawah sudah salam dan sudah bangun dulu. Nah, kalau terjadi seperti ini misalnya, ya, kalau terjadinya di rakaat yang kedua, kemudian karena sudah tidak lagi ada penghubung, tidak ada mubaligh yang bisa menyambungkan jamaah yang di basement atau jamaah yang di atas dan di basement atau di lantai pertama dan lantai kedua dan seterusnya, tidak ada penyambungnya. Lalu kemudian makmum-makmum tersebut mufarraqah di rakaat yang kedua, itu gak ada masalah, karena sholat Jumat itu ya, tidak disarankan berjamaah di rakaat yang kedua. Artinya kalau dia hanya berjamaah hanya di rakaat yang pertama saja, lalu kemudian yang keduanya mufarraqah dengan dia menambah satu rakaat kemudian salam, tidak berhubungan dengan imam lagi, karena mufarraqah bisa dengan imam, itu sah-sah saja, tidak apa-apa. Ya. Kalau sholat al-imamu bil arba'ina raka'atan tsumma ahdatsa fa atamma kullu minhum raka'atan wahdah, maka jika ada seorang imam sholat dengan 40 jamaah dengan satu rakaat, jadi 40 jamaah lengkap ini, ya, baru satu rakaat, tsumma ahdatsa, lalu imamnya batal wudhunya, ya. Fa'atamma kullun minhum rak'atan, kemudian 40 orang imam makmum ini dia menyempurnakan masing-masing, ya, artinya mufarraqah, tidak ada imam yang menggantikan, akhirnya dia melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri, itu sah, tidak apa-apa. Imam sudah satu rakaat, begitu di rakaat yang kedua batal, ya. Bagaimana dengan makmumnya? Ya sudah, makmumnya mufarraqah saja dengan imam, dia lanjutkan masing-masing dalam satu rakaat. Aulam yuhdith bal faraquhu fil thaniyati wa atammu munfaridina ajza'athumul jum'ah, atau imamnya tidak hadas tetapi mereka makmum-makmum itu mufarraqah dengan imamnya, wa atammu munfaridina, ya, di rakaat yang kedua kemudian mereka menyempurnakan secara munfarid, tidak berjamaah, ya. Jadi memang sengaja imamnya sudah satu rakaat, makmumnya mufarraqah semua, ya. Jadi yang tadi imamnya batal, makmumnya
melanjutkan satu rakaat masing-masing. Kalau ini enggak, imamnya tidak batal, ya. Tapi karena ini rombongan pengen cepet-cepet, ya, pengen cepet-cepet karena ada kegiatan urgent misalnya, ya. Lalu dia mufarokoh di rakaat yang kedua, satu masjid mufarokoh semua. Nah, bagaimana kalau begitu? Tetap sah, walaupun imamnya tidak batal. Na'am yustaratu baqa'ul adad ila salamil jami', ya. Hatta law ahdatha wahidun minal arba'ina qabla salamihi walau ba'da salami man adahu minhum, ya, batalat jum'atul kull. Nah, di sini ya betul, gitu kan, mencukupi, ya. Yustaratu baqa'ul adadi ila salamil jami', ya. Disyaratkan jumlah bilangannya itu harus tetap sampai semuanya bersalam, ya. Sampai semuanya bersalam. Walau tustartu al-jama'atu birakatin tanya min qawli aja'amul jum'ah baqa'ul adad al-muradu baqa'ul mustaqbilan disuruti bihaytu la taktulu sholatul wahidin minal arba'ina bihadathin awiri. Artinya orang yang tadi mufarokoh itu memang betul-betul dia melanjutkan sampai dengan selesai, Pak. Tidak ada satupun yang batal wudhunya misalnya 40 mufarokoh dengan imamnya, tetapi satu orang karena 40-nya ini pas, bukan lebih dari 40. Kalian menjadi syarat sahnya Jumat itu berapa? 40 orang. Syaratnya 40 orang itu ya sampai semuanya, sampai akhir mereka salam semua itu tidak ada yang batal. Kalau ada satu saja yang batal, ya, kan berarti jumlahnya jadi 39, bukan 40. Ya. Kalau jumlahnya jadi 39, ya udah berarti tidak sah. Ya. Jadi jumlahnya mesti yang dia sempurnakan sampai dia selesaikan, walaupun masing-masing itu tidak sampai kurang dari 40. Kalau ada satu yang batal saja misalnya, maka tetap tidak sah, karena ini satu paket, ya, satu paket itu 40 orang. Na'am yustaratu baqa'ul adadi ila salamil jami'i hatta law ahdatha wahidun min al-arba'in qabla salamihi walau ba'da salami man adahu minhum. Walaupun dia batalnya itu setelah salam orang-orang yang lainnya selain dari yang 40. Jadi orang yang lain itu siapa? Orang yang tidak memenuhi syarat. Kan ada misalnya yang datang itu musafir, yang datang itu bukan orang penduduk setempat, berarti dia bukan orang yang menyempurnakan jumlah 40. Nah, dia batal. Tapi yang melengkapi 40 itu orang yang tidak memenuhi syarat. Nah, yang seperti ini pun nanti tidak sah. Jumatannya semua, ya, batalat Jumatul kulli, semua sholat Jumatnya batal. Jadi, ya. Walau adrokal masbuqu ruku'an thaniyati wastamarra ma'hu ila an sallama ada biraqatin ba'da salamihi jahron, ya. Wa tammat jum'atuhu in sahhat jum'atul imam. Jika seorang yang makmum masbuk itu datang belakangan, ya kan? Nah, menemukan rukuk yang kedua. Jadi dia datang, imamnya masih rukuk yang kedua, rakaat yang kedua. Nah, kemudian wastamarra ma'ahu, kemudian makmum masbuk yang ketemu imam itu rukuk di rakaat yang kedua, dia ikutin berlanjut sampai imamnya salam. Ya.
atau birokaatin, maka dia tambahkan atau dia datangkan 1 rakaat saja. Artinya begini Pak, batas orang masih menjumpai sholat Jumat dan dia bisa menyempurnakannya dengan ditambah 1 rakaat itu kalau dia menemukan imam, ya, paling akhir itu imam lagi ruku rakaat kedua. Ruku rakaat kedua. Itu nanti kalau bertemu imam lagi ruku rakaat kedua, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ruku, masih kebagian 1 rakaat. Kalau masih kebagian 1 rakaat, maka dia tinggal menambah 1 rakaat. Ya, jadi batasnya ruku yang kedua. Jahran secara terang-terangan, artinya secara jahar suaranya, watamat Jum'atuhu, maka dan sempurnalah Jumatnya, insahhat Jum'atul imami, kalau memang imamnya sah sholat Jumatnya, ya. Kalau imamnya sholat Jumatnya sah, maka dia cukup dengan menambah 1 rakaat, gitu ya. Aidi andana mutatahhirun wa kharaja bihi malam tasih di andana muhditsan aw zakhabatin fala tutimmu lahu jum'ah. Jadi kalau memang imamnya sah, kalau imamnya tidak sah, nah misalnya imamnya hadas atau imamnya ada najisnya, ya maka dia tidak boleh menyempurnakan sholat Jumatnya. Artinya berarti yang dilakukan mesti sholat dulu, gitu, ya. Jadi sholat Jumatul imam. Kalau imam tidak sah sih, tidak hanya bagi yang masbuk pastinya. Kalau ada orang tahu imamnya batal, ya batal semua, bukan cuma yang masbuk saja, ya. Tetapi kalau memang imamnya itu tidak batal, imamnya ya sah sholat Jumatnya, dia datang belakangan, imam masih dalam posisi ruku di rakaat yang terakhir, dia masih mendapat 1 rakaat dan cukup menambah 1 rakaat. Wa tajibu ala man jaa ba'da ruku'i tsaniyati niyatul jum'ati al-as-sahih wa in kana tidhuru ya lazimatul lahu. Dan wajib bagi orang yang datang setelah ruku yang kedua, imamnya sudah bangun dari ruku, itidal misalnya, sudah rakaat kedua, imamnya sudah bangun dari ruku, maka wajib dia tetap niat sholat Jumat. Usolli fardul Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Tetap niatnya sholat Jumat, ya. Wa in kanat adh-dhuhru hiya lazimatul lahu. Walaupun ya ketetapannya dia sholatnya mesti zuhur, sebab dia harus melanjutkan bukan tambah 1, tetapi dia melanjutkan dengan 4 rakaat. Jadi bapak datang belakangan misalnya, nah imamnya sudah sujud atau imam itu sudah tahiyat akhir, baru nyampe ke masjid imam tahiyat akhir, ya sudah makmuman lillahi ta'ala, tetapi niatnya tetap niat sholat Jumat, niatnya sholat Jumat, tetapi dia harus menyempurnakannya dengan sholat duhur. Berarti berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi batasnya adalah ruku pada rakaat kedua. Kalau masih di bagian ruku rakaat kedua, oh berarti dia mendapatkan Jumat, tinggal nanti nambahnya 1 rakaat. Tapi kalau ketinggalannya sampai imam sudah melewati ruku rakaat kedua, niatnya tetap Jumat, tetapi dia harus menyempurnakannya dengan duhur, ya. Waqila tajuzu niyatul zuhri. Nah, sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa dia boleh niat sholat duhur kalau memang sudah ketinggalan sampai melewati rukuk yang kedua, ya. Usolli fardhu zuhri saja. Ada yang mengatakan begitu. Pendapat yang pertama tetap niatnya Jumat, tapi dia
wajib meneruskan dengan duhur. Wa'atabi al-Bulqini dan memfatwakan untuk wajib sholat boleh niat sholat duhur adalah Imam al-Bulqini. Wa'atala al-kalam dan Imam Bulqini menjelaskan lebih panjang lebar tentang tentang hal tersebut ya, tentang bolehnya niat duhur. Yang kedua, wa thaniha uquha bi arba'in. Salat Jumat itu wuku'uha bi arba'in harus terjadinya dengan 40 orang ya. 40 orang ya. Khabar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu jama'a bil Madinati wa kanu arba'ina rajulan. Ini dasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat Jumat di Madinah. Wa kanu arba'ina rajulan. Jamaah tersebut ada 40 orang laki-laki. Wa liqalihi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena ada sabda Nabi, idza istama'a arba'una, ketika terkumpul 40 orang, fa'alaihim al-jum'ah, maka wajib baginya melaksanakan sholat Jumat. Wa qalu, dan sabda Nabi, la jum'ata illa fi arba'ina, tidak ada sholat Jumat kecuali di dalam jumlah 40 orang. Wa hikmatu hadzal adadi annahu miqdaru zamanin bu'itha al-anbiya'u alaihi wassalatu wassalam, wa annahu miqdaru zamanin miqati Musa alaihi salam, wa annahu kama qila miqdaru adadin lam yajtami'u mithluhu illa wa fihi waliyullah. Nah, sekarang rahasianya. Kenapa sholat Jumat itu harus dilakukan dengan 40 orang? Rahasianya pertama, hikmahnya adalah bahwa kira-kiranya zaman diutusnya para nabi alaihi salatu wassalam itu adalah 40 tahun. Nabi sendiri diutus di usia 40 tahun. Ya, usia 40 tahun itu, usia 40 ya, itu adalah banyak para nabi diutus di usia tersebut, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa annahu miqdaru zaman miqati Musa alaihi salam. 40 itu juga zaman miqatnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu ya akan mendapatkan kitab suci Taurat. Nabi Musa itu miqat itu menempati sebuah tempat ya, yaitu di Jabal Tursina. Itu sampai dengan 40 hari. 40 hari. Maka angka 40 itu dijadikan patokan untuk jadi bilangan jumlah jamaah sholat Jumat. Ada lagi yang mengatakan bahwa annahu kama qila miqdaru ada di lam yajtami'u illa wa bihi waliyullah, bahwa sebagaimana dikatakan kira-kira jumlah yang terkumpul itu sebagaimana jumlah tersebut yaitu 40 orang, maka wa bihi waliyullah. Di 40 orang itu salah satunya ada walinya Allah. Walinya Allah. Jadi kalau ada jumlah 40 kumpul, maka salah satunya itu ada yang jadi waliullah. Ya. Jadi kalau ada waliullah di dalamnya, maka doanya diijabah. Makanya sholat Jumat istilahnya 40 orang. Mungkin di antara kita ada yang jadi waliullah hari itu. Ya. Ya kalau tidak jadi waliullah minimal wali murid gitu ya. Ada wali murid, wali kelas, aja apa dia pernah jadi wali kelas, wali. Jadi sebenarnya jumlah ini banyak berkaulnya ya. Wasbiratu iha bihadzal adadi qalu
qaulun min arba'ata asyara qaulan. Jadi tentang masalah jumlah rakaat sholat Jumat, jumlah jamaah sholat Jumat ini ada terkumpul setidaknya ada 14 kaul. Jadi supaya kita tidak terlalu ini ketika misalnya ada jamaah kurang dari 40 kok lanjut ini ada kaul, ternyata ada kaul banyak di sini sampai ada 14 kaul tentang jumlah jamaah sholat Jumat. Fil adadil ladzi tan'aqidu bihil Jum'ah. Ya, ada 14 kaul ya, yang di situ menghukumi sahnya sholat Jumat. Tsaniha annaha tasihu minal wahid. Ya, yang kedua ya dari kaul tersebut adalah cukup dengan satu orang. Jumatan satu orang, Pak. Ini riwayat apa nih yang mengatakan yang meriwayatkan adalah Imam Ibnu Hazm. Yang ketiganya adalah itnani kal jamaah, ya, bahwa qaulun nukhai wa ahlu dhahir, ya. Ada orang sholat jamaah cuma 2 orang, imam 1 makmum 1. Oh ini ada ternyata. Ini qaulnya Imam An-Nukhai dan Imam Ahlu Dhahir, ya. Kemudian kalau diulang salah 3 ya, ma'al imam 3 ma'al imam berarti makmumnya 3 imamnya 1. Ini qaulnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu 3 orang plus 1 imam. Tapi bahkan Imam Abu Hanifah itu ketika bicara tentang fas'au ila dzikrillah, fas'au itu adalah kalimat fi'il yang fa'ilnya jamak. Nah jamak menurut ahli bahasa itu 3 orang. Kalau 2 orang namanya tasniyah, kalau 1 namanya mufrad. Nah, kalau 3 namanya jamak. Jamak itu 3 orang, maka cukup dengan makmum 2 imam 1. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, jadi COVID kemarin itu karena lockdown, masjid itu terus nggak buka-buka, nggak Jumatan. Waktu saat saya kangen banget pengen Jumatan, akhirnya saya Jumatan dengan keluarga. Pakai madhabnya Imam Hanafi, ya khutbah, ya, khutbah. Jadi cukup 3 orang makmum 1 orang, ya. Khamiswa itnani ma'al imam inda Abi Yusuf. Yang kelima ini ada pendapat yang cukup dengan 2 orang ma'al imam, 2 orang beserta dengan imam. Ini pendapatnya Imam Abu Yusuf. Kalau tadi Imam Abu Hanifah 3+1 berarti 4 ya. Imam Abu Hanifah itu 4 orang. Imam Abu Yusuf 3 orang, 2 orang makmum, 1 orang imam. Kemudian Muhammad dan Imam Al-Lain. Yang ke-6 ini mengatakan 7 orang. Jumatan itu dengan 7 orang, itu menurut Imam Ikrimah. Yang ke-7 itu 6 orang menurut Imam Rabi'ah, ya. Yang ke-8 12 orang, ini menurut Rabi'ah juga dan riwayatnya Imam Malik, ya. Imam Malik itu 12 orang. Ini yang pernah saya sampaikan. 12 orang itu ternyata adalah ketika wadarul bai', tinggalkan jual beli. Sebelumnya adalah sahabat Nabi yang jumlahnya 40 orang ikut sholat bersama Rasulullah itu meninggalkan tempat duduknya untuk mendatangi rombongan yang membawa dagangan dari Syam. Tersisa 12 orang. Maka Imam Malik mengatakan sholat Jumat sah dengan 12 orang. Yang ke-9, misluhu ghairul imam indal ishaq, ya. Misluhu ghairul imam indal ishaq. Kalau menurut Imam itu 40 tapi selain imam berarti 41, ya. 40 selain imam, ya. Ghairul imam menurut Imam Ishaq.
Kemudian yang ke-10 adalah 20 orang. Ini riwayatnya Ibnu Habib dari dari Malik. Yang ke-11 30 orang. Ini juga pendapatnya Imam Ibnu Habib. Kemudian yang ke-12 khamsuna inda Ahmad. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal malah 50. Sholat Jumat itu harus 50 orang. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbal Jumatan malah 50 orang. Dan di riwayatin wahokiyat an Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan juga oleh oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang ke-13 itu 80. Jadi yang meriwayatkan Imam Al-Mawardi, Al-Maziri. Kemudian yang ke-14 Jam'un Katsir Bihuri Hasbil. Jadi semua tidak terbatas jumlahnya. Itu tidak ada batasannya. Jadi jumlah-jumlah ini tentunya kalau yang mu'tabar, kita kan mengenal 4 mazhab besar, ya kan? Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini imam yang populer, artinya yang mendunia, dipakai mazhabul arba'ah. Ini yang mayoritas para pengikutnya itu terbesar di seluruh dunia kan 4 ini, ya. Maka minimal di 4 ini kalau kita dalam kondisi di mana tidak memungkinkan untuk mengumpulkan jamaah sejumlah 40 orang, maka alternatifnya kalau memakai kaul madhab yang 4, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka pilihannya kalau ini jumlahnya kok cuma ada 12 orang, nah udahlah kita madhab Maliki, gitu ya. Atau jumlahnya kurang dari 12, udah ikut madhab Hanafi. Sebab Syafi'i mengharuskan 40 jamaah, Hambali malah 50 jamaah. Jadi yang jumlahnya sedikit hanya Maliki dan Hanafi. Terus jadi arba'in 40. Tan'aqidu bihim al-jum'ah walau mardo. Yang 40 itu bisa mengesahkan sholat Jumat walaupun orang sakit. Orang sakit itu kan uzur, ya. Uzur sholat Jumat ada uzur, tetapi kalau datang sah. Kenapa? Karena yang sakit orang yang domisilinya di situ. Beda dengan orang pendatang, Pak, dari luar. Orang pendatang dari luar itu kalau misalnya dia sholat Jumat, maka dia tidak mengesahkan. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 40, yang melengkapinya itu adalah musafir, ya tidak sah. Tapi kalau yang melengkapinya itu adalah orang sakit itu orang yang uzur. Uzur itu bukan berarti tidak mengesahkan, dia sah, mengesahkan. Ya kalau datang bisa melengkapi jumlah yang 40, ya. Tetapi sebenarnya kedatangannya dia tidak wajib. Kenapa? Karena uzur, ya. Tapi sah. Wa minhum al-imam. Dan di antara 40 itu ada al-imam. Walau kanu arba'ina faqat. Wa bihim ummiyun wahidun aw aktaru. Qasara fit ta'alluqi lam tasihhat jum'atuhum li butlani sholatihi wa yaqusuna. Kalau di antara 40 orang itu ada 40 orang saja, artinya tidak ada tambahan yang lain. Dan di antara 40 itu ada orang satu yang tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca bacaan Fatihah. Sholatnya tidak bisa membaca surat Fatihah, yang masih disebut uji. Atau lebih dari satu, ya. Qasara fit ta'allum, dan dia sembrono, tidak mau ngaji. Udah nggak bisa baca Fatihah, dia tidak mau ngaji, gitu kan? Dia datang sholat Jumat, jumlahnya 40 termasuk dia, maka ini
akan menjadi masalah bagi yang lainnya. Kenapa? Karena yang lain tetap tidak dianggap sah. Kalau yang satu orang itu yang melengkapi ternyata adalah orang yang tidak bisa membaca Fatihah. Jadi banyak musnah karena maka mereka menjadi kurang jumlahnya. Dengan satu orang yang jumatannya tidak sah. Jadi kalau orangnya masih belajar masih mendingan Pak, namanya dia masih ada upaya, tidak sembrono, dia masih ngaji. Ini sudah jadi sama Tuhan. Ya dia tidak mau ngaji juga, tidak mau belajar juga. Nah ini kan masalah, ya, masalah bagi jamaah yang lain. Ya. Amma idza lam yuqassir al-ummi fi ta'allumi fatasih al-jum'atu bihi. Adapun orang yang tidak baca Fatihah, tidak bisa baca Fatihah tersebut, kalau memang masih mau ngaji, mau belajar, maka jumatannya sah. Kenapa? Karena bukan tipologi orang yang sembrono. Dia masih tetap berusaha untuk ngaji supaya bisa baca Fatihah walaupun belum bisa. Ini bisa sah jamaahnya. Tapi kalau ada orang dia jumlahnya melengkapi 40 yang kalau tidak ada dia maka akan menjadi kurang. Tetapi dia orangnya tidak bisa baca Fatihah dan tidak mau ngaji. Nah, ini masalah. Masalahnya akan tidak sah semua jamaah 40 orang yang lain. Ya, karena dilengkapi dengan satu orang yang sembrono tadi. Kama jazama bihi sayyiduna fi syarhil ubadi wal irsyad, sebagaimana yang telah dikuatkan atau dimantapkan oleh Syekhuna di dalam dua syarah kitabnya yaitu Al-Ubad dan Al-Irsyad tabaan lima jazama bihi Syekhuna, karena mengikuti ya apa yang telah dimantapkan oleh gurunya di dalam syarah kitab Ar-Rawd ya. Summa qala fi syarhil minhaj la farqa huna baina ayyuqassirul muddi bi ta'allum wa alla yuqassiru wa alla yuqassiru. Dalam kitab Al-Minhaj, syarahnya kitab Al-Minhaj Ibnu Hajar, tidak ada bedanya dalam hal ini antara orang bodoh, orang yang umil yang tidak bisa baca Fatihah itu apakah dia sembrono atau tidak sembrono ya. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin, perbedaan di antara keduanya itu tidak kuat. Artinya apa? Kita kan nggak tahu persis Pak. Orang harus meneliti sejauh itu, artinya tidak bisa secara detail ya orang yang bisa baca Fatihah baik atau tidak, ngaji apa tidak. Ya ini kita harus periksa satu-satu jamaah itu. Kamu ngaji gak? Kan enggak. Nah ini gak mungkin bisa mendetail seperti itu. Jadi kalaupun ada perbedaan di antara keduanya itu tidak kuat ya. Antara apakah dia ngaji atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa bi'an'amati mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ighfir lana dzunubana wal walidina warhamna kama rabbana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والمقطع علينا سبحان العالمين برحمتك واغفر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.